Selamat siang, Romo, para suster, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena pada kesempatan ini kita dapat bersama berjumpa, baik secara online melalui media Zoom maupun offline di Lawang ini. Sesuai jadwal dan juga undangan yang telah kita terima, saat ini kita bersama-sama akan mengikuti proses pemberkatan kantor tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri Sunflower Team yang terhitung per tanggal 12 Agustus 2021 yang lalu. Kantor Sunflower Team berpindah lokasi yang semula bertempat di Jalan Kepanjen nomor 5 Surabaya, kini bertempat di Jalan Tawang Argo nomor 7 Lawang. Sebelum kita memulai proses pemberkatan kantor Sunflower Team, izinkan saya untuk membacakan sejarah singkat berdirinya tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri Sunflower Team. Berawal dari sebuah harapan sekaligus keprihatinan belum maksimalnya upaya mengalirkan spiritualitas kesamaan martabat manusia citra Allah di sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Perkumpulan Dharma Putri, tercetus ide pembentukan sebuah tim yang bertugas membantu mewujudkan harapan tersebut. Harapan itu juga diperkuat dengan adanya permintaan dari sekolah-sekolah di bawah naungan Perkumpulan Dharma Putri agar dibentuk sebuah tim untuk membina siswa-siswa mereka. Tentu saja tidak kalah pentingnya bahwa pembentukan tim ini dilandaskan pada keputusan Kapitel Provindo 2010 nomor 3 yang berbunyi, perlunya pembentukan tim pembina spiritualitas bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di lingkungan Perkumpulan Dharma Putri. Dengan dasar terbentuklah tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri Sunflower Team pada tanggal 29 Januari 2012 yang lalu. Visi dan misi. Visi, unggul dalam pendampingan, ramah dalam penampilan, dan cinta persaudaraan. Misi, 1. Mendampingi anak bina agar mampu menghargai diri dan sesama sebagai citra Allah. 2. Mendampingi anak bina berproses dalam menemukan dan menerima dirinya, siapakah aku. 3. Membina setiap pribadi agar memiliki hati yang peduli dan rela berbagi kasih dalam cinta persaudaraan Kristiani. Susunan keanggotaan. Penanggung jawab umum langsung dari Perkumpulan Dharma Putri. Koordinator tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri, Suster Susana SPM. Anggota tim pembina siswa. 1. Pada tahun 2012 sampai 2014 ada 7 orang. Yang pertama Sugio Pranoto, yang kedua Justina, 3 Simon Petrus, 4 Hendra Surasko, 5 Nuryanto Hadi, 6 FX Suhadi, 7 Heru Condro Awan. Catatan, anggota di atas pada tahun tersebut sebagian besar memiliki tugas rangkap sebagai guru. Dalam perjalanan waktu setelah menjalani di lapangan, anggota tim mengalami kesulitan meninggalkan proses pembelajaran di sekolah. Akhirnya satu persatu melepaskan diri dari anggota tim pembina siswa PDP. 2. Tahun 2014 sampai Januari tahun 2016, Heru Condro Awan.
3. Maret tahun 2016 sampai Juli tahun 2016, Cornelius Ivan. 4. November tahun 2016 sampai Desember tahun 2017, Putri Kenanga Arum. 5. Juli tahun 2017 sampai Desember tahun 2019, Alfonsus Ade Nugraha. 6. Maret tahun 2019 sampai Juni tahun 2021, Juli Sunarti. 7. Juli tahun 2020 sampai sekarang, Stefanus Ronaldo Putra Edison. Romo, para suster, serta Bapak Ibu yang terkasih, itulah sejarah singkat berdirinya tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri Sunflower Team. Kini tiba saatnya untuk kita mengikuti proses pemberkatan kantor Sunflower Team yang akan dipimpin dan diberkati oleh Romo PP. Kepada Romo PP dipersilahkan. Kita persiapkan lagu pembuka dari puji syukur nomor 664. 664. Kita nyanyikan ayat 1 dan 4. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, turun atas gedung atau ruangan ini dan semua yang bertugas di dalamnya, sekarang dan selama-lamanya. Suster Elis Mary SPM, pengurus Perkumpulan Dharma Putri, Suster Susan selaku koordinator tim Sunflowers, para suster dan saudara-saudari yang terkasih, baik yang mengikuti upacara pemberkatan gedung ini sebagai tempat pembinaan, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual dimanapun, kita menyatukan hati, menyatukan iman dalam doa. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan, di mana tim Sunflowers mempunyai tempat yang baru, yang semula di Surabaya, dan mulai hari ini akan menempati ruangan atau gedung yang baru di Lawang ini. Sebelum gedung ini digunakan oleh tim dan yang bertugas, kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan mengutus Roh Kudus senantiasa mendampingi, menyertai setiap orang yang bertugas di tempat ini, sehingga dengan bimbingan Roh Kudus dari tim pembina sungguh dengan penuh kreatif, penuh inisiatif dan inovatif dalam membina, mendampingi
siapapun yang mengikuti pembinaan di tempat ini. Sehingga seluruh proses pembinaan sungguh semakin mendekatkan siapapun yang dibina kepada Allah, dan Allah semakin dekat dengan setiap orang yang dibina di tempat ini. Terkhusus dan teristimewa setiap orang yang bertugas menjadi koordinator dan juga anggota-anggotanya sungguh dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Allah melalui pimpinan Kongregasi Santa Pramaria dapat berjalan dengan lancar dan baik. Para saudara yang terkasih, mari kita sejenak, kita dan layak serta pantas. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berpesan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau berada di tengah-tengah mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau berjanji, barang siapa minta sesuatu kepada Bapa dalam nama-Mu, akan dikabulkan permintaannya. Tuhan Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, dengan wafat dan kebangkitan-Mu, Engkau telah menjadikan kami kawan sewarga dengan para kudus dan anggota keluarga Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus yang Maha Baik, Engkau telah menggembirakan hati kedua murid Emmaus dengan kehadiran-Mu yang mengagumkan. Engkau mendampingi, menyertai, membimbing mereka dalam perjalanan, meskipun karena kegelapan hati, pikiran dan perasaan tidak mengenal Engkau, namun pada saat Engkau memecah-mecahkan roti, mereka mengenal Engkau. Sudilah hadir dan menyertai, membimbing, mendampingi kami di sini, terlebih untuk tim Sunflowers yang akan mendampingi, membina setiap orang di tempat ini dengan rahmat dan berkat-Mu. Semoga lewat tangan-tangan para pembina, sungguh semakin banyak orang mengalami keteguhan, kekuatan iman, dan iman mereka semakin mendalam, sehingga mereka juga menjadi pengikut-Mu yang setia, menjadi garam dan terang dunia kepada sesamanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita
lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Suster Elis Mary, Suster Susan, para saudaraku, suster yang lain, brother, dengan pemberkatan ruangan atau gedung pembinaan Sunflower Team ini, saya ingat akan rumusan pada saat Bapak Uskup menafiskan diakon. Pada saat Bapak Uskup memberikan Injil Yesus Kristus kepada diakon yang akan ditafiskan, ada rumusan, terimalah Injil Yesus Kristus ini dan berusahalah supaya apa yang Anda bacakan, Anda percayai, yang Anda percayai, Anda ajarkan, dan yang Anda ajarkan, Anda laksanakan. Saya selalu terkesan dengan kata-kata ini. Dan sungguh ini merupakan hal yang saling ketergantungan, dan ini pada akhirnya membuahkan iman. Iman muncul dari pendengaran. Sehingga iman tumbuh berkembang dari mendengarkan. Dan setelah mendengarkan, lalu dipercayai, dihayati, diajarkan, dan dilaksanakan. Sehingga iman itu sungguh kontekstual, iman itu sungguh konkret, bukan hanya sebuah teori. Nah, para saudara yang terkasih, maka pada kesempatan siang ini saya mengambil bacaan dari Injil Matius berkaitan dengan garam dan terang dunia. Dalam Injil sangat jelas, Yesus meminta kepada para pengikutnya, hendaklah engkau menjadi garam. Dan memang kita ini, kalau kita sungguh menyadari lewat sakramen baptis, kita ini pada hakikatnya, substansinya adalah garam. Nah, kalau kita sungguh menjadi garam, sebagai garam, maka jangan sampai tawar. Kalau garam itu tawar, tidak lagi ada gunanya, kecuali hanya diinjak-injak orang dan dibuang. Demikian juga sikap dan tindakan kita tidak akan menjadi garam, memberi kelesatan, memberikan kenikmatan, memberikan kenyamanan, keawetan, dan lain sebagainya, jika sudah menjadi tawar. Kalau sikap, tindakan, perbuatan, dan tutur kata kita ini sudah menjadi tawar, tidak lagi menjadi garam, tentu sikap, tindakan, dan perbuatan itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna lagi. Itulah yang diminta oleh Yesus kepada kita semua. Di samping sebagai garam, kita juga diminta sebagai atau menjadi terang.
Dan memang hakikat kita ini adalah terang. Dan tentu sebagai terang tidak disembunyikan, tetapi ditempatkan di atas sehingga menjadi terang bagi orang lain. Sehingga lewat sikap, tindakan, dan perbuatan-perbuatan baik ini sungguh menghadirkan kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah dunia bagi orang lain sungguh bisa menerangi mereka, dan mereka menjadi terang yang bersumber dari terang sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik kita mencerminkan, mengungkapkan kebaikan demi kebaikan Allah kepada orang lain. Nah, itulah yang kita renungkan, sehingga apa yang kita baca sungguh kita percayai. Apa yang kita percayai hendaklah kita ajarkan, kita wartakan, kita bagikan kepada sesama, dan apa yang kita ajarkan kita laksanakan. Sehingga betul-betul kita ini menjadi garam dan terang bagi orang lain. Dan saya yakin perbuatan-perbuatan baik kita sebagai garam, sebagai terang menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain. Nah, para saudara yang terkasih, sebagaimana yang menjadi visi dan misi dari tim pembinaan Sunflower tim ini, visinya sangat luar biasa, unggul dalam pendampingan. Keunggulan tentu dilihat dari sejauh mana kualitas keberbobotan dalam membina. Tentu seorang pembina tidak hanya pandai berteori, tetapi cukup dari penghayatan diri sendiri, lalu dihidupi oleh dirinya sendiri, dan dibagikan kepada orang lain. Dan ruangan ini, tempat ini sungguh menjadi tempat yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga dengan penuh inisiatif, kreatif, dan inovatif, para pembina sungguh menggarap, menggodok materi-materi di tempat ini dengan terang dan bimbingan Roh Kudus, sehingga menjadi unggul dalam pendampingan. Dan kalau unggul dalam pendampingan, nanti pun akan menghasilkan buah yang unggul juga. Dan juga tadi ramah dalam penampilan. Bagaimana kita menampilkan diri, bukan hanya memamerkan diri, tapi sungguh-sungguh tampil sebagai garam, sebagai terang, sehingga perbuatan-perbuatan baik itu betul-betul menjadi berkat bagi setiap orang yang dibina di tempat ini. Dan juga cinta persaudaraan, sehingga semua itu mengarah pada cinta yang sejati, bukan cinta yang lain, tapi cinta yang sejati, cinta akan Yesus dan cinta akan sesama. Itu sebagai buah-buah dari pembinaan. Dan dengan berbagai macam misi tadi, diharapkan dengan misi ini sungguh bisa mewujud nyatakan visi yang luar biasa dalam pembinaan yang tergabung atau terbentuk dalam Sunflower Team ini. Nah, para saudara yang terkasih, semoga apa yang menjadi visi, menjadi harapan, dan apa yang mau dicapai oleh tim ini sungguh-sungguh kita dukung bersama, sehingga dengan kerjasama dari pengurus Perkumpulan Dharma Putri, dan juga dari kongregasi, dari guru-guru dan yang lain, sungguh-sungguh bisa berjalan dengan baik. Dan saya yakin dengan kerjasama yang baik juga akan membuahkan kebaikan demi kebaikan dalam pembinaan
dan membina setiap orang di tempat ini. Maka sudah sepatutnya lah untuk memulai apa yang menjadi tujuan dari tim ini diberkati oleh Tuhan, maka tempat ini juga diberkati, dikuduskan oleh Tuhan, sehingga Tuhanlah yang menjadi pusat dan sumber tinggal di tempat ini, sehingga mencurahai Roh Kudus kepada masing-masing orang, sehingga dengan terang bimbingan Roh Kudus, dengan pikiran yang bening, jernih, hati yang tenang dan jiwa yang tenang, sungguh dapat membuat modul-modul atau materi-materi yang sungguh mengenal, sungguh menjadi berkat bagi setiap orang yang dibina di tempat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Para saudaraku yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan pemberkatan air dan garam yang akan dicampurkan garam ini dan nanti akan dipercikkan pada para petugas, tim, dan juga ruangan-ruangan ini. Semoga dengan percikan air suci membersihkan segala kekotoran dan juga menjernihkan pikiran, hati, dan perasaan setiap orang. Sungguh dengan terang Roh Kudus dapat berkarya dan bertindak berbuat baik menjadi berkat bagi sesama. Bapa yang Maha Kudus, Roh-Mu telah melayang-layang di atas air untuk menguduskannya dan menumbuhkan yang baik daripadanya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas air ini, supaya ia menjadi tanda kelahiran kami kepada kekudusan. Ya Allah Bapa, Engkau menumbuhkan segala yang hidup dengan air. Tumbuhkanlah kami kepada kesucian dengan pengantaraan air ini. Ya Allah Putra, Engkau menumbuhkan hidup ilahi di dalam hati manusia. Segarkanlah rahmat-Mu itu dalam hati kami dengan pengantaraan air ini. Ya Allah Roh Kudus, Engkau menumbuhkan pertobatan dan penyucian di dalam hati manusia. Sucikanlah kami dari dosa dengan pengantaraan air ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan, kehidupan, dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu, sucikanlah, kuduskanlah, dan berkatilah garam ini dengan Roh Kudus-Mu, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini, diluputkan dari serangan setan, dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu ketenangan, kenyamanan, dan kehidupan kami, terlebih para petugas tim yang menempati ruang ini. Dan semoga mereka semua diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus yang selalu melindungi, menjagai, dan membimbing setiap orang yang menempati rumah gedung ini dan juga gedung yang ditempati ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ini akan diberkati salib dan juga patung-patung ini yang akan digunakan oleh tim di ruangan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus Allah Bapa
datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Dan Engkau telah rela sengsara bahkan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami semua. Salib bagi kami menjadi sumber kehidupan, sumber keselamatan. Maka kami mohon, ya Tuhan, sudilah Engkau menyucikan, menguduskan, dan memberkati salib-salib ini dengan Roh Kudus-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar di dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan-Mu. Dan semoga dalam hidup yang kekal, kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan Putra-Mu itu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memuliakan Dikau karena Engkau telah berbuat yang besar kepada Santa Perawan Maria. Engkau sejak awal memilih dan mempersiapkan Bunda Maria sebagai Bunda Penyelamat. Di dalam Dia kami melihat betapa kaya belas kasih-Mu untuk kami. Sudilah menyucikan, menguduskan, dan memberkati patung Bunda Maria ini dengan Roh Kudus-Mu. Dan juga memberkati patung bidat-bidat ini yang menjadi pendiri kongregasi Santa Perawan Maria atau para saudara SPM. Semoga para saudara SPM dalam membina kaum muda dan juga dalam pembinaan yang lain sungguh didoakan, disertai oleh Santa bidat ini, dan semoga Allah memberkati, menyucikan dan meluruskan patung ini dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kami seperti Bunda Maria dan juga bidat-bidat mengikuti Yesus dan telah mencapai persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya. Kami mohon itu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Enam tiga delapan. Ini kita mohon berkat Tuhan untuk para petugas yang ada di sini, mohon ke depan. Lalu dilanjutkan dengan pemberkatan ruangan ini yang digunakan oleh para petugas tim pembina Sunflower. Tuhan Yesus Kristus, dengan hidup-Mu di dunia, Engkau telah menguduskan secara khusus rumah dan juga keluarga yang Engkau kunjungi. Sebagaimana Engkau selalu hadir menjadi pusat kehidupan setiap orang dan keluarga, serta lembaga tertentu, sebagaimana ruangan ini sebagai tempat untuk para pembina untuk mempersiapkan diri dalam pembinaan. Tuhan, kami menurunkan Dikau, Tuhan, kami menurunkan Dikau. Dalam sabda-Mu, Engkau mengarahkan hati kami ke rumah Bapa sebagai tanah air yang sebenarnya. Tuhan, kami menurunkan Dikau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau memberikan potensi, memberikan bakat talenta
dan karisma kepada kami semua untuk kami bagikan kepada sesama sehingga menjadi berkat bagi sesama kami. Ini putra-putrimu, Susan sebagai koordinator tim dan juga para anggota teman-temannya yang akan memikirkan dan juga menggodok modul-modul atau bahan-bahan pembinaan secara kreatif, inisiatif, dan inovatif. Sungguh Engkau bimbing, Engkau lindungi, sehingga tim ini dapat bekerja dengan baik dan dapat membina siapapun di tempat ini dengan baik juga, sehingga membuahkan cinta kasih akan Engkau dan juga sesama. Maka ya Tuhan, kami mohon, dampingilah, lindungilah, dan berkatilah putra-putrimu, tim pembina ini, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, dengan rahmat dan berkat Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan juga kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau memberkati tempat ini, ruangan ini, gedung ini, sebagai sarana dan prasarana tim untuk mengolah, untuk menggodok materi-materi, sehingga dapat menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi sesama. Semoga ruangan ini Tuhan, Engkau jauhkan dari segala sesuatu yang mengganggu kelancaran, mengganggu ketenangan, kedamaian untuk para tim, sehingga gedung ini sungguh Engkau berkati, Engkau sucikan, Engkau menjadi pusat kehidupan karya-karya tim ini, sehingga tempat ini atau ruangan ini betul-betul bersih dari segala sesuatu yang mengganggu ketenangan itu. Hanya Engkaulah yang memagari, Engkaulah yang melindungi, Engkaulah yang hadir di ruangan ini dan selalu menyertai putra-putrimu. Maka ya Tuhan, kami mohon, sucikanlah, kuduskanlah, dan berkatilah ruangan-ruangan ini sebagai tempat untuk para petugas tim pembina dalam kelompok Sunflower ini dilindungi, dijagai, dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini akan diperciki para pembina terlebih dahulu dan juga ruangan-ruangan ini. Pujilah segala bangsa.
Yesus Kristus, Engkaulah Guru yang Maha Bijaksana. Engkau senantiasa mendampingi, menyertai, mendidik, dan membimbing putra-putrimu. Pada siang hari ini, perkumpulan Dharma Putri memiliki visi dan misi, terlebih dalam karya pembinaan. Dan untuk mewujudkan visi dan misi itu, terbentuklah tim dalam Sunflowers. Tim ini akan menggunakan ruangan ini untuk berkreasi dan berinovasi dalam pembinaan. Dan kini engkau telah hadir menyucikan, menguduskan, dan memberkati para petugas dan juga ruangan ini. Semoga engkau senantiasa hadir di tempat ini, dan para petugas tim pembina memusatkan hidupnya akan engkau dan karya-karyanya akan penyelenggaraan ilmu sendiri. Dan kini kami bersama menyatukan hati, iman dalam doa, mensyukuri atas ruangan ini, dan juga memohon berkat ruangan ini yang telah engkau perciki dengan air suci yang telah engkau berkati. Semoga percikan air suci ini sungguh membersihkan dari segala kotoran, menyucikan tempat ini, sehingga hanya kuasa Roh Kudus semula yang selalu hadir dan berkarya di tempat ini, sehingga tempat ini sungguh-sungguh menjadi sarana dan prasarana untuk berolah dan mengolah diri, dan yang nantinya akan diajarkan, disaksikan, diwartakan kepada sesama. Maka ya Tuhan, sudilah engkau melindungi, menyertai, dan memberkati para petugas dan juga ruangan ini. Sebab engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari doa-doa kita ini kita satukan dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita sekalian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala anugerah yang kami terima dalam upacara suci pemberkatan gedung atau ruangan ini, dan juga para petugas yang akan menggunakan ruangan ini dalam rangka pembinaan dan membina sesama kami. Berikanlah kepada kami di atas segala-galanya itu cintamu yang adalah hukum tertinggi, yang tak lain daripada Engkau sendiri, Tuhan yang Maha Esa, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari kita mengakhiri pemberkatan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama hari ini telah turun damai Tuhan atas ruangan ini, terlebih bagi para petugas yang akan menempati menggunakan ruangan ini. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah dalam diri para petugas dan ruangan ini, serta kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian doa pemberkatan ruangan ini dan juga para petugas yang akan menempatinya sudah selesai. syukur kepada Allah. 542. Tuhan kami
Kelihatan. Romo, para suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita mengikuti acara pemberkatan ruangan kantor tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri. Ini sekarang kita akan mengikuti seremonial untuk pemotongan kita, sekaligus kita akan mengikuti bersama sambutan-sambutan yang nanti akan disampaikan oleh para suster. Untuk pemotongan kita, saya mengundang kepada Suster Elis untuk berkenan tampil ke depan untuk prosesi pemotongan kita. Terima kasih kepada Suster Elis yang telah berkenan untuk melaksanakan pemotongan kita. Di sini saja, Suster. Ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sepatah dua patah kata dari pengurus Perkumpulan Dharma Putri yang kali ini akan diwakilkan oleh Suster Elis SPM. Kepada Suster Elis dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Yang terhormat Romo PP, yang terkasih Suster Susana, dan juga para suster, postulan, frater, Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini secara offline, dan juga para suster, Bapak Ibu yang hadir mengikuti prosesi ini secara offline. Selamat siang dan berkah datang. Alangkah baiknya Tuhan yang Maha Baik. Seruan Ibu Yulia Biliat yang setiap kali mengagumi kebaikan Tuhan yang Maha Baik, dan terlebih pada hari ini Ibu Yulia Biliat sebagai ibu rohani para suster SPM berpesan bahwa seseorang yang berada di tempat yang ditunjuk oleh penyelenggaraan ilahi dapat bekerja lebih baik daripada semua orang yang lebih banyak berkatnya. Pesan Ibu rohani ini kiranya cocok sekali karena pada hari ini Tuhan menunjukkan tempat di tempat ini, dan tempat ini sudah diberkati untuk menjadi ruang dari para pembina tim atau Sunflower Team. Tepat sekali Tuhan menyediakan tempat di sini. Dan sesuai dengan Ibu Yulia, tempat ini ditunjuk untuk menjadi tempat para pembina Sunflower. Tuhan telah menunjukkan tempat yang tepat, ruang atau kantor untuk para tim pembina anak-anak PDP yang bernama Sunflower Team.
yang dikoordinir oleh Suster Susana dan timnya ada Mas Aldo. Semoga besok setelah aktif lagi ada yang bergabung lagi. Semoga tempat ini dapat menjadi sumber berkat karena tadi sudah diberkati oleh Romo dan didoakan dengan khusus sekali. Dan dari tempat ini semoga dapat mengalirkan berkat bagi kita semua, terlebih bagi tim pembina dan bagi anak-anak yang akan dibina atau didampingi. Semoga dengan menempati ruang atau kantor ini, para tim pembina dapat menimba kekuatan setelah melakukan pelayanan di sekolah-sekolah yang terbentang dari Papua sampai Kalimantan, Jawa Tengah juga, dan dapat lebih maksimal dalam mempersiapkan diri. Tadi oleh Romo dikatakan semoga tempat ini dapat menjadi sumber inspiratif dalam menyiapkan modul-modul yang lebih inovatif sesuai dengan perkembangan anak zaman. Dan lebih maksimal dalam mempersiapkan diri, mempersiapkan materi sebelum berjumpa dengan anak-anak dan menjadi oase yang tepat setelah melayani di lapangan atau di sekolah-sekolah. Karena tempatnya yang nyaman, gedungnya yang luar biasa, bangunannya yang megah. Meskipun sudah lama tetapi tetap megah dan layak untuk dihuni. Para suster, Romo, Rater, Bapak Ibu semua, kita menyadari bahwa pembinaan pribadi maupun secara kelompok menjadi hal yang penting. Di sini ada Romo PP itu menjadi pembina berapa tahun Romo ya? Saya termasuk ikut di dalamnya. Anak-anak kami didampingi oleh Romo PP. Pembinaan itu pokok dan harus ada untuk setiap individu, terlebih untuk anak-anak di usia dini maupun remaja. Karena setiap individu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang unik pada setiap jenjangnya. Perkembangan atau pertumbuhan itu dialami oleh setiap individu, setiap detik, bisa dikatakan seperti itu. Setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dan tahun-tahunnya sudah bertumbuh dalam 1 tahun yang kita tidak tahu kapan pertumbuhannya itu. Maka pembinaan untuk menjadi pribadi yang integral tidak pernah sekali jadi. Tidak pernah sekali jadi untuk selamanya, tetapi berkembang dan melalui suatu proses dalam kebersamaan, baik itu dalam kebersamaan dalam keluarga maupun dalam kebersamaan di sekolah dan juga di masyarakat. Oleh karena itu, para pembina tadi sudah diberkati secara khusus oleh Romo. Jadi tidak hanya ruangan, tetapi juga para pembina diberkati untuk benar-benar bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, sehingga apa yang diimani, dilakukan, dan juga dibagikan. Diimani dulu, dilakukan, dan dibagikan. Maka diberkati khusus agar para pembina secara total, maksimal dapat mendampingi anak-anak yang dipercayakan kepada perkumpulan Dharma Putri. Dan juga anak-anak lain yang mungkin di luar perkumpulan Dharma Putri. Pembinaan dimulai pada tingkat perkembangan masing-masing. Kalau kita melihat, kita ingat perkembangan itu mulai dari tingkat bayi, balita, usia SD, usia SMP, usia SMA, bahkan sampai dewasa dan disebut ongoing formation. Hal ini menandakan bahwa pembinaan itu penting dan perlu diadakan pada setiap tahapan.
Melalui proses pembinaan, baik itu secara individu maupun kelompok, diharapkan seluruh aspek, baik itu kognitif, baik itu afektif, seksual, sosial, ekonomi, fisik maupun juga perkembangan apostolik dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama atau biasa dikatakan secara integral. Semoga keberadaan Sunflower Team dapat menjadi teman perjalanan bagi setiap individu, sehingga mereka dapat mengalami pertumbuhan yang integral sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, semoga tim pembina Sunflower Team juga mampu menanamkan dan meresapkan spiritualitas kongregasi SPM kepada setiap peserta pembinaan. Dan juga kami titip nilai-nilai core value dari perkumpulan Dharma Putri. Semoga itu juga ditanamkan kepada peserta didik, sehingga sungguh benar-benar terjadi gabungan antara nilai-nilai spiritualitas dan core value perkumpulan Dharma Putri tertanam dan terinternalisasi dalam diri peserta didik. Dan semoga apa yang dialami oleh peserta pembinaan atau siswa-siswa yang didampingi sungguh-sungguh menjadi pribadi sesuai dengan harapan kita. Dan semoga Sunflower Team dapat tumbuh, berkembang, dan juga terlebih menjadi berkat bagi banyak orang, baik itu para guru yang ada di sekolah dan juga siswa-siswi yang didampingi. Karena Sunflower Team adalah rekan perjalanan atau teman perjalanan untuk anak-anak yang ada di perkumpulan Dharma Putri secara khusus, dan juga mungkin nanti ada pendampingan dari kelompok lain. Semoga keberadaan tempat ini menjadi sungguh-sungguh oase bagi para tim pembina untuk dapat mempersiapkan materi dengan lebih baik, lebih inovatif, dan benar-benar sesuai dengan tuntutan zaman. Berkat Tuhan senantiasa hadir dalam para pembina dan juga di dalam tempat ini, sehingga peserta didik dapat menjadi gambar Allah yang sejati. Itu saya akan menutup sambutan saya dengan pantun. Buah nangka, buah durian, ada juga buah duku. Ayo kawan ikut pembinaan di tim Sunflower, siap membantu. Yang kedua, pergi sekali kanal, singgah di pesanggrahan, menjadi pribadi integral, itulah harapan setiap insan. Amin. Manis rasa buah pepaya, karena di sini itu buah pepayanya banyak. Buah markisah, rasanya kecut. Kemarin saya diberi rasanya kecut. Cukup sekian sambutan saya, berkah dalam dan provinsial. Terima kasih kepada Suster Elis yang telah berkenan memberikan sepatah dua patah kata dan sambutan pada siang hari ini. Yang berikutnya, kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Suster Susana SPM selaku Koordinator Tim Pembina Siswa Perkumpulan Dharma Putri Sunflower Team. Kepada Suster Susana dipersilakan. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Romo, para suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa melalui ibadat pemberkatan ruang kerja tim atau kantor pembinaan siswa Perkumpulan Dharma Putri ini.
baik secara virtual maupun secara langsung yang saat ini hadir di tempat ini. Pada hari ini merupakan hari yang penuh berkat bagi kami tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri. Karena kasih dan perhatian dari kongregasi melalui Perkumpulan Dharma Putri dan komunitas para suster SPM Lawang. Sejak tanggal 12 Agustus 2021, kami diperkenankan menempati tempat baru untuk menjadi tempat bekerja bagi kami tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri Sunflower Team yang sebelumnya bersatu dan berkantor di Perkumpulan Dharma Putri Jalan Kepanjen nomor 5 Surabaya. Meski sekarang berpindah kantor di Lawang, namun Sunflower Team secara terstruktur masih tetap di bawah naungan Perkumpulan Dharma Putri. Hingga saat ini, oleh kongregasi Dewan Pengurus Provinsi bersama pengurus Perkumpulan Dharma Putri, saya masih diberi kepercayaan dan tanggung jawab sebagai koordinator tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri. Maka pada kesempatan ini, perkenankan saya menghaturkan syukur dan limpah terima kasih. Yang pertama, bersyukur atas kasih setia Tuhan, karena boleh ikut ambil bagian dalam perutusan kongregasi dalam bidang pembinaan siswa Perkumpulan Dharma Putri. Terasa sekali dukungannya saat ini hadir Suster Elis dari Perkumpulan Dharma Putri secara langsung dalam pemberkatan kantor tim pembina siswa PDP ini. Terima kasih Suster Elis atas kehadirannya. Juga terima kasih kepada para suster, ya, para suster DPU, para suster DPP, para suster Perkumpulan Dharma Putri yang tidak hadir, dan juga para suster yang lain, serta Bapak Ibu guru, serta saudara-saudari semua yang hadir secara virtual. Yang kedua, terima kasih kepada kongregasi melalui komunitas Lawang yang di bawah pimpinan Suster Kanisia telah meminjami tempat serta memberi kemudahan dengan segala fasilitasnya sehingga bisa digunakan untuk bekerja bersama tim. Hari ini adalah hari istimewa karena tempat ini telah mendapat berkat kudus melalui Romo Petrus Prihatin atau biasa kita sebut Romo PP dalam ibadat pemberkatan ruangan ini. Yang pasti tempat ini sekarang menjadi tempat yang nyaman, tenang, dan memperkasankan dan menginspiratif untuk mengolah dan melahirkan nilai-nilai pembinaan bagi pribadi citra Allah yang unggul, kasih, dan bermartabat. Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada Romo Petrus Prihatin, Romo PP, yang telah berkenan memberkati ruangan ini sehingga ruangan ini semakin layak digunakan untuk bekerja bersama tim. Tiada terhingga pula terima kasih kami kepada kru SD, ya, ada Pak Aldi SD, ada Bu Claudia, dan juga dari TK, Bu Lia, yang menjadi host atau yang ikut berperan aktif di dalam proses sehingga virtual ini bisa terjadi. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan serta waktunya. Dan juga kepada semua pihak yang tidak mampu saya sebutkan secara rinci atas doa, dukungan, dan keterlibatannya dengan caranya masing-masing sehingga proses pengadaan kantor ini dan juga acara pemberkatan hari ini dapat terjadi dan berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kekurangan
di dalam penyambutan atau hal lain yang kami perbuat, dan kami tetap mohon doa untuk perjalanan karya perutusan dalam bidang pembinaan siswa ini agar semakin menjadi sarana dalam menyebarkan spiritualitas dan karisma komunikasi. Tota Christi per Mariam, salam sunflower, terima kasih dan berkah. Terima kasih kepada Suster Susana SPM yang juga telah berkenan memberikan sambutan dan sepatah dua patah kata. Baik Romo, para suster dan Bapak Ibu sekalian, kini kita sudah sampai di puncak acara, maka dari itu kita akan mohon penyertaan Tuhan, kita akan berdoa penutup bersama yang akan dipimpin oleh Suster Corneli SPM. Kepada Suster Corneli dipersilakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh alangkah baiknya Tuhan yang Maha Baik. Seruan Santa Trinitatis yang senantiasa boleh kami serukan di dalam perjalanan hidup kami. Terlebih kami mengucap syukur dan limpah terima kasih kepadamu untuk seluruh berkat yang boleh kami terima dan kami alami di dalam pemberkatan tempat ini. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memberikan daya dan kekuatan di dalam bekerjasama Sunflower Team di tempat ini. Kami yakin bahwa dengan bimbingan Roh Kudus-Mu sendiri, Sunflower Team akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Biarlah tangan-tangan kasih-Mu melalui Sunflower Team ini sungguh dapat mewartakan kebaikan dan cinta-Mu sendiri di dalam melayani Engkau melalui tugas-tugas yang dipercayakan pada saat ini untuk mengembangkan kualitas perutusan di dalam mendampingi putra-putri yang Kau percayakan kepada kami, sehingga tempat ini menjadi tempat yang layak, tempat yang nyaman, dan tempat yang baik untuk menimba kekuatan, saling memberikan kekuatan di tempat ini, agar nantinya dapat melayani dengan baik. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepadamu atas berkat dan kasih-Mu di dalam penyertaan serta pemberkatan yang siang hari ini boleh kami rasakan dan kami terima dengan rasa syukur kepadamu melalui tangan Romo PP yang tercinta. Sehingga peristiwa hari ini sungguh menjadi awal bagi kami di dalam bekerja untuk melanjutkan pewartaan kami, mendampingi putra-putri yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dan semoga tanda di hari ini sungguh senantiasa memberikan daya kekuatan di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Suster Corneli yang telah berkenan memimpin doa penutup pada siang hari ini. Romo, para suster, Bapak Ibu sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Romo, para suster, Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan hadir baik secara virtual maupun yang telah hadir langsung di tempat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih.